Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Najwa Salsabila dengan nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah dari memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, sampai dengan menguburkannya. Sebelum kita ke tata cara mengurus jenazah, kita harus tahu hukum dari mengurus jenazah, yaitu hukumnya fardu kifayah, yang artinya kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, tetapi apabila sebagian dari mereka ada yang melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban itu dari yang lainnya. Masuk ke tata cara yang pertama, yaitu cara memandikan mayat. Pertama, letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari pandangan orang ramai, selain orang-orang yang akan membantu pelaksanaannya seperti menuangkan air dan sebagainya. Yang kedua, gantilah pakaian mayat itu dengan kain basahan, dan yang paling baik adalah sarung agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, setelah itu dudukkanlah mayat tersebut di atas ranjang atau balai-balai, lalu sederhanakanlah tubuhnya pada sesuatu. Yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit jika mayat itu tidak dalam keadaan hamil. Seraya disiramkan dengan air yang bercampur harum-haruman. Yang kelima, setelah sarung tangan ditinggalkan, siramlah tubuh mayat itu, mulailah dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya dari sebelah kanan. Yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil, yaitu 3, 5, dan seterusnya. Yang ketujuh, bila telah selesai memandikan mayat perempuan, jalilah rambutnya 3 pintal. Dan yang terakhir, sekali hendaklah tubuh mayat itu dikeringkan dengan handuk, kain yang tebal, atau lain sebagainya. Kita masuk ke tata cara yang kedua, yaitu mengkafankan atau membungkus mayat. Cara mengkafankan mayat yang pertama itu, kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Yang kedua, mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Yang ketiga, kafan itu hendaklah sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih-lebih auratnya. Dan yang keempat, kafan yang baik adalah 3 helai untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Yang kelima, mengenakan harum-haruman seperti cendana, kasturi, dan lain sebagainya pada tubuh atau kafan mayat. Dan yang keenam ini, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaiannya sewaktu ihram, tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Yang ketujuh, dilarang oleh syara berlebih-lebihan dalam mengkafankan mayat. Masuk ke tata cara sholat jenazah. Setelah mayat dimandikan kemudian dikafankan dengan baik, maka wajib bagi umat Islam untuk menunaikan sholat jenazah bagi saudaranya sesama muslim. Dasar hukum dari sholat jenazah ini ada pada hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Malik. Sebelum cara melaksanakan sholat jenazah, kita harus memenuhi syarat menunaikan sholat jenazah. Yang pertama itu pastinya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas atau najis. Yang kedua, menghadap kiblat, dan yang ketiga yang pastinya menutup aurat. Sholat jenazah ini cukup dilakukan dengan berdiri tegak dengan takbir 3 kali dan mengangkat kedua tangan. Dan untuk takbir yang keempat ini membaca doa diteruskan dengan salam. Lalu kita masuk ke dalam menguburkan mayat. Sesudah selesai memandikan, mengkafani, dan mensolatkan mayat tersebut, maka wajiblah segera dikuburkannya dengan diantar oleh saudaranya sesama muslim dalam keadaan tenang, tanpa membaca sholawat, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, orang yang berkendara hendaklah mengikuti di belakang jenazah, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dia kehendaki berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya orang yang berkendara berjalan di belakang jenazah, orang yang berjalan kaki berjalan di mukanya, di dekatnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah atau menyaksikan jenazah ini,
diusung di hadapannya hendaklah berdiri. Yang keempat, bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Lepaskanlah alas kaki dan jangan pula duduk di atas kuburan. Yang kelima, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Yang keenam, Rasulullah melarang umatnya menguburkan mayat tatkala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. Yang ketujuh, bila telah sampai di kuburannya, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Dan dianjurkan pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggauli istrinya pada malam hari sebelumnya. Kemudian pada waktu meletakkannya hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan asma Allah dan atas milah atau petunjuk atau sunnah Rasulullah. Kedelapan, hadapkanlah mayat itu ke kiblat dan menurut arahan para sahabat, bahwa di waktu menguburkan mayat perempuan hendaklah ditutupi atasnya dengan kain dan lain sebagainya. Yang kesembilan, meninggikan kuburan, membina kuburan dan menjadikannya sebagai masjid merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kesepuluh, meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki orang. Dan yang terakhir, apabila telah selesai menguburkannya, hendaknya mendoakannya. Nah, itu dia tata cara mengurus jenazah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.